Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa memiliki pasar yang baik setiap harinya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait sistem reproduksi. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kalian ingat nggak sih sistem reproduksi itu apa? Oke, pintar. Nah, kalau gitu kita hari ini akan fokus pada pembelajaran student center. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan secara lugas bahwa terkait materi-materi kita, tapi kita akan belajar tersendiri dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, kalian bisa buka LKPD yang sudah Ibu share. Apakah sudah terbuka semuanya? Oke, kalau sudah, kalian bisa membuka di sini, atau kalian bisa buka sendiri barcode yang ada di situ masing-masing, atau kalian bisa lihat link Canva yang ada di halaman LKPD. Apakah sudah dibuka semuanya? Baik, di dalam LKPD ada sebuah artikel. Di situ kalian harus membaca artikel tersebut dari awal sampai akhir, dan Ibu minta kalian membuat suatu pertanyaan setelah membaca artikel tersebut. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Setelah itu Ibu akan tanya satu persatu dari kalian. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah sudah dibaca semuanya? Sudah. Pintar. Oke, yang pertama kita akan tanya nih satu-satu. Dari artikel yang telah kalian baca, itu apa sih pertanyaan yang muncul setelah kalian baca? Yang pertama, Niken. Saya Ibu. Oke, gimana Niken? Pertanyaan yang muncul menurut saya itu seperti bagaimana sih mekanisme polusi itu bisa berdampak di sistem reproduksi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terus sekarang saya mau satu lagi siswa untuk membacakan pertanyaannya. Fasya. Ibu, saya mau tanya Ibu, cara untuk menangani dampak dari polusi terhadap sistem reproduksi itu bagaimana ya? Oke. Anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Lalu dalam satu kelompok itu nanti kalian akan merumuskan suatu rumusan masalah seperti yang ada di LKPD yang sudah kalian buka itu. Jadi kalian bikin PPT, terus kalian masukkan rumusan masalah pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, lalu ditaruh di PPT. Oh ya, ingat ya, minimal videonya 30 menit. Menurut kalian permasalahan yang ada di itu tuh apa? Di artikel apa jenis polutannya nggak sih? Kayak polutannya itu apa gitu yang berdampak pada terus itu mekanisme polusinya itu gimana? Berarti yang tulis di sini apa jenis polutan yang terdampak pada sistem reproduksi. Ada lagi nggak? Ibu bisa dulu bagaimana mekanisme polusi? Lingkungan mempengaruhi. Ibu mau tanya. Oh iya,
masalah itu artinya yang kayak pertanyaan tadi ya Ibu? Iya, itu pertanyaan dimasukin di PPT gitu ya. Terus kalau hipotesis itu kayak gimana ya? Hipotesis itu kalian nanti jawab pertanyaan itu tapi menurut pengertian dari kalian sendiri gitu. Oh, gitu. Terima kasih. Oke. Kemana? Mobil kesini semua kan ingat kan ini? Iya. Ya. Bagaimana mekanisme polusi lingkungan menyebabkan gangguan gitu? Menyebabkan gangguan. Ayo Mbak. Nggak bisa ngerti. Oke, untuk yang terakhir setelah kita merumuskan masalah di dalam PPT, untuk salah satu dari kalian untuk menyebutkan satu refleksi yang kalian dapatkan setelah membaca artikel. Coba Arum. Saya Ibu. Nah, setelah membaca artikel tadi dan belajar pada kegiatan hari ini, saya menjadi lebih paham bahwa polusi itu ternyata sangat berpengaruh bagi kesehatan, terutama pada ibu yang sedang mengandung. Oke, sip. Terima kasih. Oke anak-anak, karena kita hari ini sudah membuat rumusan masalah dalam PPT, kita juga sudah merefleksikan terkait pembelajaran hari ini, maka hari ini pertemuannya sampai di sini kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi sistem reproduksi lanjutan yang kemarin, kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kegiatannya lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira dari rumusan masalah kemarin kalian udah sampai mana? Kami sudah menemukannya dan sudah kami letakkan di PPT Ibu. Oke, sih pinter. Untuk melanjutkan dari yang kemarin, kita akan lanjut ke LKPD lagi. Jadi kalian buka LKPD yang kemarin. Oke, kalau kalian sudah buka LKPD-nya, sudah di-scan, maka di pertemuan 2 itu kalian ada tugas untuk mengkaji rumusan masalah kalian kepada literatur yang terkait. Jadi kalian nanti akan melanjutkan dari yang kemarin, terus kalian bikin lagi di PPT di halaman selanjutnya. Jadi sekarang kita akan kumpul dalam kelompok seperti yang kemarin ya. Silakan untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kita sampai mana ya kemarin? Proses reproduksi mencakup ovulasi, fertilasi, implantasi, dan perkembangan janin. Berkaitan dengan masalahnya. Nangis aku. Iya. Masalah saya habis orientasi pada permasalahan. Jadi rumusan masalah yang dapat dari pertanyaan kemarin. Satu, apakah ada kendala? Tidak ada, Ibu. Aman. Aman ya? Ya. Apa ini? Itu kan tentang gangguan. Nah, terus dengan Oke anak-anak, gimana? Udah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kalian nggak perlu kembali ke tempat semula. Kalian coba buka assessment. Setelah kalian buka, di sini linknya akan menuju suatu website yang namanya Typeform. Nah di
di type form ini akan ada soal esai berjumlah 5. Nanti kalian kerjakan masing-masing, tapi boleh dibahas dalam satu kelompok. Setelah itu bisa dikumpulkan dan disubmit. Oke anak-anak, gimana soalnya? Apakah sulit? Tidak. Biasa gitu. Nah, sekarang merupakan bagian terakhir dari pertemuan kali ini. Kita refleksi ya. Coba salah satu ibu tunjuk untuk merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Adel? Saya Ibu. Saya menjadi lebih paham bagaimana pentingnya pencegahan dan penanganan terhadap kelainan sistem reproduksi. Oke, sip, pinter. Give applause to Adel. Oke, karena kita sudah refleksi juga hari ini, maka kita akan tutup pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa dikembalikan bangkunya ke posisi awal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi sistem reproduksi kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kemarin kita sudah mengerjakan rumusan masalah, kajian masalah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat solusinya dan ditaruh di PPT di slide ketiga. Mari kita berkumpul lagi dengan kelompok yang kemarin. Baik Ibu. Baik. Ibu. Nah, yang pertama itu solusinya menghindari paparan polusi secara langsung. Nah, contohnya itu bisa menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Tulis solusi nih. Oke, gimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Pintar. Oke. Tanpa kembali ke bentuk semula dari kursi kalian, Ibu mau kalian buka asesmen di Google Sites. Di asesmen yang kedua ada tes pilihan ganda. Jadi nanti satu-satu dari kalian akan mengerjakan tes pilihan ganda ini masing-masing. Baik Ibu. Baik, Ibu. Gimana anak-anak, bisa dibuka? Bisa. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Nang coba.
jawabannya? Bisa Ibu. Ya bener bisa. Oh ya. Anggap aja Langsung nol sama loro. Serius? aku jangan di shoot. Ya. Apa jadi yo? Hubungan seksual bebas. Atau aku tak kembar kan sih? Sudah semua pilihan gandanya? Sudah. Oke, karena sudah berakhir kegiatan inti hari ini, maka Ibu mau satu dari kalian merefleksikan apa dari pengalaman yang kalian dapat dari hari ini. Coba Inas. Saya Ibu, saya menjadi paham solusi dari permasalahan ini yaitu dengan mengonsumsi makanan antioksidan tinggi seperti buah-buahan dan sayur hijau untuk melawan stres oksidatif. Oke, sih pintar sekali. Karena pelajarannya sudah selesai, maka kita tutup pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi sistem reproduksi yang terakhir, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, karena kemarin kita udah menyusun mulai dari rumusan masalah, kajian teori, dan juga solusi. Sekarang Ibu mau salah satu kelompok dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil dari PPT yang kemarin. Ini sudah duduk berkelompok kan? Sudah. Oke, siapa yang kelompok yang mau maju? Oke, kelompok ini ya maju dulu. Kayak kenapa menunjukkan tumbal gitu sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tentang PPT kami tentang sistem reproduksi manusia. Oke, moderator bisa next ke slide selanjutnya. Nah, untuk orientasi pada permasalahan yang kami dapat itu ada 5. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama itu apa saja sih jenis polutan atau lingkungan yang dapat berdampak negatif yang itu bisa terhadap kesehatan reproduksi manusia. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua, itu bagaimana mekanisme polusi lingkungan yang dapat mempengaruhi fungsi reproduksi pada pria dan wanita. Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja sih dampak spesifik dari polusi terhadap kesehatan reproduksi seperti infertilitas, keguguran, kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan pada janin. Oke, mungkin akan dilanjutkan ke rekan saya. Ya, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama sistem dari rumusan masalah tadi itu yang pertama sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ internal dan eksternal yang berbeda pada pria dan wanita. Pada pria ada testis, saluran sperma, dan penis. Pada wanita ada ovarium, tuba falopi, uterus, dan juga vagina. Organ-organ ini rentan terhadap paparan polutan seperti logam berat dan juga partikel halus yang dapat menyebabkan disfungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perencanaan penyelidikan. Yang pertama adalah mencari dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber.
Nah, sumbernya itu baik artikel, buku, atau situs web resmi. Yang kedua adalah mencatat hasil yang ditemukan dan mendiskusikannya. Setelah itu, kita harus mencari solusi apa yang didapatkan dari data-data yang sudah kita temukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada hasil penyelidikan di mana polusi lingkungan, terutama polusi udara dan bahan kimia berbahaya dapat memberikan dampak serius terhadap sistem reproduksi manusia. Paparan zat seperti partikel halus, nitrogen dioksida, logam berat, serta bahan kimia sintesis seperti BPA dan ftalat terbukti mengganggu proses reproduksi baik pada pria maupun wanita. Selanjutnya yaitu solusi yang kami dapatkan. Yang pertama, menghindari paparan polusi secara langsung, misalnya dengan menggunakan masker saat berada di lingkungan luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat yang kaya akan antioksidan seperti buah dan sayuran berwarna cerah. Yang ketiga, menghindari penggunaan plastik berbahan BPA atau wadah makanan yang dipanaskan dalam microwave. Dan yang terakhir, mendorong gaya hidup ramah lingkungan seperti penggunaan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya itu praktis dan mudah diterapkan. Dan kedua itu meningkatkan kesadaran individu dan juga masyarakat, bersifat preventif dan juga kuratif. Baik, untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan. Kira-kira bagaimana saran yang bisa kalian berikan sebagai generasi penerus untuk mengatasi polusi yang terjadi? Baik, dipersilakan untuk kelompok menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farida. Menurut kami sebagai generasi muda, kita harus memulai untuk hidup sehat sebagai penanganan utama dan juga menyebarluaskan edukasi hal tersebut. Terima kasih sebelumnya sudah memaparkan PPT dengan sangat baik. Di sini Ibu mau menambahkan sekaligus menjawab pertanyaan dari Farida tadi. Jadi gimana sih sebagai generasi muda itu agar kita itu bisa mencegah polusi itu berdampak terhadap sistem reproduksi? Dimana jawaban dari Nadifa tadi kan dari diri kita sendiri ya, dengan mengedukasi masyarakat sekitar dan juga kita itu mengedukasi diri sendiri. Jawabannya itu udah benar, tapi Ibu mau menambahkan dimana generasi muda itu sangat esensial untuk meneruskan generasi selanjutnya. Jadi dengan kita paham bahwa generasi kita itu harus melek terhadap sekitar, dari situ kita bisa mencegah. Jadi itu merupakan penanganan awal yang sangat penting. Jadi kita bisa ingat-ingat untuk kedepannya kalau misalnya nanti di sekitar kita ada pabrik limbah dan lain sebagainya, kita harus apa gitu supaya kita bisa mencegah permasalahan ini terjadi kembali, gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi kita sudah belajar dari PPT yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, sekarang kita akan kembali ke Google Sites. Kita ke halaman assessment. Kita kerjakan angket. Ada 2 angket di sini, yaitu angket kolaboratif dan juga self assessment. Jadi di situ kalian isi 2 angketnya, lalu selesai pembelajaran kita hari ini. Semangat ya ngisi angketnya. Semangat Ibu. Sudah. Aku rasa Oke, gimana? Angketnya sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, terima kasih sudah mengisi angket 2 tadi. Sekarang kita tutup materi kita hari ini. Terima kasih atas pertemuan kemarin-kemarin yang sangat menyenangkan. Terima kasih atas kehadiran kalian.
Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sekarang Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.